Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktariani. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku mau bikin video mengenai perbandingan dua negara. Nah, apa aja negaranya? Kita nonton video selanjutnya. Check it out. Nah, di kedua negara yang akan aku bandingkan, di sini aku mau ngebandingin pertama sistem pemerintahannya, kedua sistem kepartaiannya, dan yang ketiga adalah sosial dan budayanya. Pertama adalah negara Australia. Australia merupakan sebuah negara yang terletak di belahan bumi selatan meliputi benua Australia terbesar di dunia. Ibu kotanya adalah Canberra, namun kota terbesarnya adalah Sydney. Tidak hanya itu, ia memiliki 25,69 juta penduduk. Mari kita beranjak ke sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan di Australia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara Australia adalah ratu, yang saat ini diwakili oleh gubernur jenderal di tingkat federal. Namun, peran ratu ini lebih bersifat seremonial. Lebih tepatnya, kekuasaan yang sebenarnya adalah di tangan parlemen dan pemerintahan yang dipilih. Parlemen Australia bersifat bikameral atau terdiri dari dua kamar, terdiri dari Senat, Majelis Tinggi, dan Dewan Perwakilan, Majelis Rendah. Senat memiliki peran dalam mengulas dan memberikan persetujuan terhadap legislasi yang telah diajukan oleh Dewan Perwakilan atau Majelis Rendah. Sementara Dewan Perwakilan umumnya menginisiasi undang-undang dan mengontrol keuangan negara. Maka dari itu, ratu ataupun raja merupakan sebuah simbol saja sebagai kepala negara di Australia, dan terkait wewenangnya itu telah dibatasi oleh konstitusi yang ada pada Undang-Undang Dasar Australia. Maka dari itu, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Australia adalah demokrasi parlementer. Lebih tepatnya, Perdana Menteri memiliki tugas bagaimana sebagai seorang kepala di pemerintahan. Seorang Perdana Menteri ini dipilih oleh anggota parlemen, yang dimana Perdana Menteri memiliki tugas sebagai seorang kepala di pemerintahan. Perdana Menteri dipilih oleh anggota parlemen yang sudah terpilih dan dimenangkan atas dukungan mayoritas atau suara terbanyak. Maka dari itu, dalam sistem pemerintahan di Australia memiliki tiga komponen utama. Yang pertama yaitu seorang Ratu Inggris, yang mana dalam hal ini yang kedua ada Senat, dan yang ketiga ada Perdana Menteri yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan di negaranya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak menuju sistem kepartaiannya. Negara Australia menganut sistem kepartaian yaitu multipartai parlementer. Artinya, Australia dalam pemerintahannya memiliki lebih dari satu partai. Namun, dalam kepartaiannya ini terdapat partai mayoritas dan partai minoritas. Dan Australia mempunyai 4 partai politik utama, di antaranya ada Partai Buruh Australia atau ALP, kedua Partai Liberal, serta ketiga Partai Nasional Australia. Perlu kita ketahui bersama bahwa partai-partai di Australia ini sangat kuat loh. Sebab partai politik di Australia memiliki kedisiplinan internal yang sangat ketat. Menurut SGI tahun 2018 mengenai Party Financing Australia atau pendanaan partai, dalam hal ini Australia menduduki ranking tinggi di angka 9 dengan kategori dana kampanye yang digunakan bersifat baik, dikarenakan terdapat mekanisme check and balance yang berfungsi dengan baik. Nah, masyarakat Australia ini melakukan pemilihan umum setiap 3 tahun sekali, dan yang akan dipilih adalah Perdana Menteri. Pemilihan umum di Australia bersifat mengikat bagi warga negara yang sudah memilih hanya di atas 18 tahun usianya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke sosial budayanya. Australia adalah sebuah negara yang sangat beragam dengan pendudukan yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Australia telah menjadi rumah bagi banyak imigran, entah itu dari Eropa, Asia, dan bagian lain dari dunia. Sehingga dalam hal ini membentuk masyarakat yang multikultural yang memperkaya budaya dan seni negara tersebut. Uniknya, Australia juga punya populasi pribumi loh yang dikenal dengan orang aborigin dan penduduk Selat Torres. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya serta sejarah yang panjang sebelum kedatangan penjajah Eropa pada akhir abad ke-18.
Tidak hanya itu, Australia juga dikenal dengan pendekatannya yang liberal loh. Tidak hanya itu, Australia juga dikenal sebagai rumah bagi peradaban tertua di bumi, di mana salah satu komponen terpenting dari lingkungan multikultural ini adalah Australia's First Peoples yang memiliki budaya tertua di dunia. Bukti arkeologis membuktikan bahwa orang aborigin dan Torres Strait Islander telah menetap di benua tersebut selama 60.000 tahun. Saat ini terdapat 650.000 lebih masyarakat pribumi di Australia atau 2,8% dari populasi nasional. Tidak hanya itu, Australia juga punya keistimewaan yang unik loh. Ada satu keistimewaan unik dari hidangan Australia, yaitu hidangan daging kanguru. Dengan 50 juta kanguru yang sering berkeliaran di seluruh negeri, 2 kali populasi manusia di sana loh. Ikon nasional Australia adalah makanan umum. Oleh sebabnya, biasanya daging kanguru ini diolah menjadi makanan steak atau sosis yang dikenal dengan kanga bangers. Tidak lari dari pembahasan soal foods. Nah, kebudayaan dan keunikan Australia juga masyarakatnya dikenal dengan populasi yang paling suka minum alkohol. Dan bahkan ini tuh menempati pada posisi ketiga di Eropa atau ke-19 secara keseluruhan di dunia, dengan masyarakat Australia yang menenggak 12,2 liter alkohol per kapita setiap tahunnya loh. Ada satu hal yang unik lagi loh di bidang sosial, yaitu ternyata mayoritas orang Australia tidak memiliki agama atau tidak memeluk agama atau suatu kepercayaan sama sekali. Meskipun demikian, mereka tetap penuh toleransi atas semua praktik-praktik agama karena negara Australia itu masyarakatnya multikultural. Demikian penjelasan tentang negara Australia. Mari kita berlanjut ke negara Qatar. Qatar adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah yang terletak di semenanjung kecil di pantai Timur Arab Saudi. Berbatasan dengan Teluk Persia, ibu kota dan kota terbesar di Qatar adalah Doha. Negara ini terkenal dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama gas alam, minyak, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi di dunia. 2 sumber alkana yang paling penting adalah minyak bumi, petroleum, dan gas alam natural gas. Qatar dalam sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau monarki turun-temurun, atau secara umum disebut sebagai kerajaan turun-temurun. Artinya, dalam hal ini, pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan berasal dari keluarga kerajaan yang telah ada. Karena sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki atau kerajaan, maka kekuasaan utama dijalankan oleh seorang raja atau yang biasa disebut sebagai emir. Maka dari itu, saat ini Qatar disebut sebagai sebuah negara emirat, di mana kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah emir. Saat ini, emir Qatar adalah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam sistem pemerintahan ini, emir memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudisial. Qatar tidak memiliki sistem partai politik sama sekali, teman-teman. Maka dari itu, tidak ada pemilihan umum untuk peran legislatif yang signifikan, karena semua keputusan politik utama diambil oleh emir dan keluarga kerajaan. Namun, meskipun demikian, Qatar memiliki lembaga-lembaga pemerintahan bukan hanya berpusat pada raja loh, tetapi juga dibantu dijalankan oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini secara langsung dilantik oleh seorang raja atau bisa disebut emir. Oleh sebab itu, emir memiliki kekuasaan tertinggi atas semua tindakannya, aktivitas, juga putusan politik pemerintahannya. Di antara kewenangannya adalah dalam memilih dan memuat Perdana Menteri atau Menteri Kabinet yang terbentuk dalam Dewan Menteri. Dewan Menteri ini kemudian memiliki fungsi otoritas yang tinggi dalam melakukan legislasi serta usulan atas kebijakan baik dekret ataupun hukum yang telah diusulkan oleh Dewan Penasihat atau biasa disebut sebagai Majelis Asyuro. Dalam Majelis Asyuro ini kemudian selanjutnya akan didiskusikan dan diberikan kepada raja atau emir.
ada satu lembaga lagi yaitu Majelis Konsultatif. Nah, Majelis Konsultatif ini memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu hanya pada menyusun dan menyetujui hukum. Meskipun dalam persetujuan, tapi tetap semuanya tentunya terletak pada keputusan emir. Sebab lembaga-lembaga tersebut ditunjuk atau dipilih oleh emir. Karenanya tidak adanya pemilihan umum terhadap lembaga legislatif. Maka dari itu, emir memiliki otoritas untuk mengatur urusan internal dan eksternal yang berhubungan juga dengan luar negeri loh. Tidak cukup dari itu, emir juga memiliki otoritas dalam mengatur angkatan bersenjata yang dibantu juga oleh Dewan Keamanan Qatar. Lebih lanjut, emir juga memiliki wewenang atas keputusan akhir dalam hukum, walaupun Qatar memiliki lembaga hukum. Namun emir tetap memiliki kewenangan tertinggi atas itu. Meskipun demikian, emir tetap memiliki asisten. Akan tetapi, emir juga tetap dibantu loh oleh asistennya atau biasa disebut dengan ministers dan prime ministers. Namun, keduanya juga tetap saling mengawasi loh. Berlanjut pada sistem kepartaian Qatar. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Qatar tidak memiliki partai politik. Sehingga dalam hal ini Qatar tidak menganut sistem kepartaian apapun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Qatar menganut sistem pemerintahan monarki absolut dan berasal dari anggota klan-klan keluarga teman-teman. Nah, kewajiban penduduk selanjutnya adalah memilih 30 orang wakil dalam pencalonan Dewan Syuro tersebut. Dan sisanya dipilih langsung oleh Syekh Tamim. Namun, walaupun demikian teman-teman, tetap kekuasaan tertinggi berada di tangan emir. Oleh sebab itu, hingga saat ini Qatar tidak memiliki partai politik. Nah, dari pembahasan negara Qatar yang telah dijelaskan, yaitu sistem pemerintahan dan sistem kepartaiannya, kita berlanjut pada sosial budayanya. Terlepas dari politik dan pemerintahannya, Qatar juga memiliki segenap budaya yang sangat kaya dan kental. Karena Qatar merupakan negara Islam, maka budaya yang lahir juga masih harum-harum nuansa Islami loh. Seperti halnya bahwa salah satu budaya Qatar adalah memiliki seni dan kerajinan yang khas. Di antaranya ditampilkan pada pembuatan bordir, arsitektur, perhiasan juga tenun, yang merupakan salah satu bentuk dari seni karyanya adalah karpet. Motif-motif yang dibuat sangatlah menarik loh. Ini menjadi perhatian di negara-negara lain soal kebudayaan yang unik di negara Qatar. Tidak hanya itu, Qatar juga memiliki tradisi yang sangat kental dengan musiknya. Di antara musik yang terkenal dalam budaya Qatar adalah musik Khaliji yang berasal dari suku Baduy. Sementara itu, ada juga jenis tarian loh. Dan tarian yang sangat terkenal adalah tarian Ayalah yang selalu ditampilkan di hari Jumat. Selain itu, ada juga Ardah yang lebih unik, yaitu campuran antara tarian dengan seni bela diri yang ditampilkan dengan nyanyian atau iringan musik. Tidak hanya itu, Qatar juga memiliki keunikan lain loh, seperti halnya dalam hal berhubungan sosial. Di antaranya adalah bersalaman, di mana mereka memiliki salaman yang khas, terutama pada sesama laki-laki dengan menyentuh sesama hidungnya. Tidak hanya itu, ini juga memicu ada banyak keunikan lain. Di antaranya adalah di mana dalam hal berpakaian, perempuan dan laki-laki memiliki aturan yang sangat ketat. Seperti halnya, warga tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan penampilannya.
Kembali lagi sama aku. Jadi gimana, udah nonton videonya belum? Jadi sekarang udah bisa bedain belum sih antara Australia sama Qatar? Kedua negara itu ternyata beda ya. Dari mulai sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, sama sosial budayanya loh teman-teman. Aku mau bantu teman-teman biar ingat lagi nih. Kira-kira kalau ditanya balik, masih ingat gak ya? Yang pertama nih, kalau Australia nih, dari sistem pemerintahnya dulu ya. Australia itu sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Dia punya parlemen dan kepala negara sama kepala pemerintahnya itu dipisah teman-teman. Kepala negara itu ratu, kepala pemerintahnya itu perdana menteri. Nah beda dengan Qatar. Kalau Qatar ini monarki absolut. Kepala pemerintahan sama kepala negara itu sama, yaitu emir atau raja. Dan dia tuh dipilih berdasarkan keturunan atau garis keluarga, jadi bukan berdasarkan pemilu. Nah itu beda banget ya teman-teman. Nah ternyata fungsi perdana menteri dan ratu di Australia juga beda teman-teman. Nah, ratu ini tidak punya wewenang seluas dengan kepala pemerintahan atau perdana menterinya. Nah kemudian itu dari sistem pemerintahan ya. Kalau dari sistem kepartaian juga beda banget. Kalau Australia itu menganut sistem multipartai, artinya dia punya 1-2 lebih partai politik. Nah, kalau Qatar itu tuh dia nggak punya partai politik teman-teman. Kenapa? Karena tadi nggak ada pemilihan umum dan pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan atau keluarga dan berdasarkan keputusan emir. Semuanya keputusan entah dari segi bidang apapun itu tuh dikuasai oleh emir atau raja. Nah itu udah beda banget kan teman-teman. Nah selanjutnya ini yang ketiga yaitu sosial budayanya. Karena Qatar itu dekat dengan Arab, nah dia termasuk dengan negara timur, jadi sosial kebudayaannya juga masih harum-harum nuansa Arab. Nah salah satu yang paling terkenal dari Qatar itu adalah arsitekturnya, kemudian seni kaligrafinya itu tuh sangat terkenal banget. Kayak misalkan contohnya motif-motif yang dipakai dari karpet itu tuh sangat terkenal banget. Dan ada juga loh kayak semacam tarian dan juga nyanyian yang eksis di Qatar. Nah kalau Australia itu kaya banget akan kebudayaannya karena dia tuh negara multikultural teman-teman. Nah yang paling mencolok dari kebudayaan Australia itu ada suku aborigin. Nah itu tuh sangat mencolok banget dan Australia juga terkenal dengan istilah peradaban manusia yang sangat lama di Australia tersebut. Nah dari bahasa juga yang digunakan Australia itu bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tuh dia unik gitu karena berbeda, ada ejaan-ejaan atau singkatan-singkatan yang memang beda gitu dari bahasa Inggris lainnya. Nah jadi itu semua udah tahu kan kita perbedaannya apa. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat siapapun penontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Sekian dari saya Gita Oktariani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.